Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang sistem operasi untuk memenuhi mata kuliah sistem operasi evaluasi tengah semester. Baik, jadi materi pertamanya adalah tentang definisi sistem operasi. Jadi sistem operasi ini adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras komputer dan menyediakan layanan untuk perangkat lunak aplikasi. Jadi sistem operasi sendiri ini bertindak sebagai perantara antara pengguna dengan perangkat keras, mengatur sumber daya komputer seperti CPU, memori, output, serta mengontrol eksekusi program-program yang ada. Contoh dari sistem operasi sendiri ini adalah Windows, Linux, macOS, dan masih banyak. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Itu abstraksi komponen sistem komputer. Jadi abstraksi komponen sistem komputer ini mencakup pemisahan fungsi dan tanggung jawab dari berbagai komponen yang ada dalam sistem komputer, yakni ada brainware, ada software, dan hardware yang bekerja secara terkoordinasi. Yang pertama ada brainware atau pengguna. Ini adalah komponen manusia yang berperan dalam mengoperasikan dan memanfaatkan teknologi komputer. Brainware ini sendiri terdiri dari pengguna komputer atau operator, programmer, dan pihak lain yang terlibat dalam pemanfaatan teknologi. Lalu selanjutnya ada software atau perangkat lunak, merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan komputer dan aplikasi lainnya. Software ini terbagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama ada sistem software, yang kedua ada application software. Nah, sistem software ini adalah yang mengatur hardware dan memberikan platform bagi software aplikasi. Lalu application software adalah program-program yang digunakan untuk tugas tertentu seperti pengolahan data, pemutar media, atau perangkat lunak desain grafis. Yang terakhir ada hardware. Hardware ini merupakan perangkat keras dan komponen fisik dari sistem komputer yang terdiri dari CPU, RAM, ada hard drive, ada motherboard, monitor, keyboard, dan banyak perangkat lainnya yang memungkinkan komputer itu untuk beroperasi. Jadi secara keseluruhan, abstraksi komponen sistem komputer itu bertujuan untuk menyederhanakan kompleksitas interaksi antara perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, dan pengguna brainware, sehingga memudahkan pemrograman dan penggunaan teknologi komputer. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah pengertian sistem operasi berdasarkan sudut pandangnya. Dilihat dari sudut pandangnya, sistem operasi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, dari sudut pandang pengguna. Bagi pengguna, sistem operasi yaitu sebagai alat untuk mempermudah penggunaan komputer. Oleh karena itu, sistem operasi harus dirancang senyaman mungkin bagi pengguna. Lalu yang kedua, dari sudut pandang sistem operasi menurut sistem yaitu berfungsi sebagai program pengendali atau yang mengatur segala permintaan input output dan manajer bagi sumber daya yang menangani konflik permintaan sumber daya secara efisien. Lalu yang ketiga, dari sudut pandang sistem operasi itu sendiri atau tujuan dari sistem operasi itu sendiri. Sistem operasi adalah sebagai alat yang membuat komputer lebih nyaman digunakan dan untuk menjalankan aplikasi dan menyelesaikan masalah user. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya Dini Magmunhariri akan menjelaskan tentang peran sistem operasi dalam sistem komputer. Fungsi utama sistem operasi mencakup ke-1, manajemen sumber daya. OS mengelola sumber daya perangkat keras seperti CPU, memori, perangkat penyimpanan, dan perangkat input-output agar digunakan secara efisien. Yang kedua, pengelolaan proses. Mengatur pelaksanaan program mulai dari inisiasi, pelaksanaan, hingga penghentian proses. Yang ketiga, manajemen file. OS mengatur data dalam bentuk file di perangkat penyimpanan. Yang keempat, antarmuka pengguna. Antarmuka ini bisa berbentuk GUI atau CLI. Yang kelima, keamanan dan proteksi. Melindungi data dan sistem dari akses tidak sah, virus, dan ancaman lainnya. Yang keenam, komunikasi antar perangkat. Memungkinkan komunikasi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan komputer. Baik, saya Bayunut Fajar dengan NPM 20123016. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai pengelola sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak komputer.
serta menyediakan antarmuka antara pengguna dan perangkat keras komputer. Sistem operasi memungkinkan aplikasi dan perangkat keras bekerja bersama dengan cara yang terorganisasi dan efisien. Di sini sistem operasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, application program atau program aplikasi. Program aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu bagi pengguna, seperti pengolah kata, yaitu Microsoft Word, peramban web, yaitu Google Chrome, atau perangkat lunak multimedia. Program ini bergantung pada sistem operasi untuk mengakses perangkat keras dan sumber daya sistem seperti memori atau prosesor. Yang kedua, utilities. Utilities adalah perangkat lunak tambahan yang dirancang untuk membangun dan mengolah pemeliharaan atau konfigurasi sistem komputer. Contoh utilities meliputi program antivirus, alat backup data, atau defragmentasi disk. Utilities biasanya dijalankan di atas sistem operasi untuk mendukung operasi sistem komputer yang lebih efisien. Yang ketiga, operating system, sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak inti yang mengatur semua operasi komputer. Fungsi utamanya meliputi manajemen proses, mengatur eksekusi program, termasuk multitasking dan penjadwalan. Manajemen memori, mengalokasikan memori untuk program yang berjalan. Manajemen penyimpanan, mengolah file dan direktori pada perangkat penyimpanan. Manajemen perangkat, mengontrol perangkat keras seperti printer, keyboard, dan kartu jaringan. Antarmuka pengguna, menyediakan cara bagi pengguna untuk berinteraksi dengan komputer, baik melalui GUI, Graphical User Interface, atau CLI, Command Line Interface. Yang keempat, komputer hardware. Perangkat keras komputer. Hardware adalah komponen fisik dari komputer, termasuk prosesor CPU, memori RAM, penyimpanan, hard disk atau SSD, dan perangkat input-output, keyboard, mouse, dan monitor. Sistem operasi bertindak sebagai perantara antara perangkat keras ini dan aplikasi program yang membutuhkan sumber daya perangkat keras tersebut. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Sari Agustina dengan NPM 2012-3060. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah sistem operasi yang dimana ada 4 generasi. Baik, saya akan menjelaskannya. Yang pertama, generasi 1 pada tahun 1940-an sampai 1950-an. Nah, ini belum ada sistem operasi. Pemrogramannya dilakukan secara manual dengan switchboard dan function cards. Nah, ini fokusnya adalah menjalankan satu tugas sederhana untuk keperluan ilmiah. Nah, generasi keduanya pada tahun 1950 sampai 1960-an dikembangkan batch processing untuk menjalankan suatu program otomatis tanpa campur tangan pengguna. Nah, sistem ini meningkatkan efisiensi komputasi. Nah, generasi ketiganya yaitu pada tahun 1960 sampai 1970-an. Nah, generasi ini muncul konsep time sharing, yaitu mendukung multi-user dan multitasking. Nah, OS seperti Unix mulai dikembangkan untuk operasi interaktif. Baik untuk generasi keempatnya pada tahun 1970-an sampai saat ini atau sekarang. Nah, sistem operasi pada GUI, jaringan dan keamanan, OS seperti Windows, MacOS, dan Linux mendukung modern untuk komputasi yang awan. Nah, itulah beberapa sejarah yang saya jelaskan pada sistem operasi ini. Mungkin bakal dilanjutkan untuk selanjutnya pada rekan saya. Terima kasih. Melanjutkan pembahasan dari materi sebelumnya, sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Rival Sopyan dengan NIM 20123006. Di sini saya akan membahas tentang macam-macam sistem operasi. Untuk yang pertama yaitu ada DOS atau Disk Operating System. DOS adalah salah satu sistem operasi berbasis text atau Command Line Interface atau disingkat jadi CLI yang digunakan pada komputer pribadi atau PC. Di era awal sebelum adanya GUI populer, DOS memberikan penggunanya kontrol langsung ke perangkat keras melalui perintah teks yang diinput secara manual. Untuk versi DOS itu ada beberapa macam. Yang pertama ada DOS 1.0 yang keluar pada tahun 1981
Ini merupakan versi pertama yang mendukung floppy disk dengan besar penyimpanan 160 KB. Lalu ada DOS 3.3 yang keluar pada tahun 1987. Ini mendukung harddisk hingga 32 MB. Lalu ada DOS 6.22 yang keluar pada tahun 1994. Ini merupakan versi terakhir dari DOS yang mendukung tools seperti drive space untuk mengkoreksi disk. Untuk kelebihan dan kekurangan, yaitu untuk kelebihan yang pertama yaitu ringan, karena DOS ini memerlukan sumber daya yang rendah saja, cocok untuk perangkat keras yang lama. Lalu yang kedua ada efisien, memberikan akses langsung ke perangkat keras sehingga aksesnya itu sangat cepat. Lalu ada yang ketiga yaitu stabil, tidak terpengaruh oleh antarmuka grafis sehingga jarang crash atau error. Untuk selanjutnya itu ada kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu tidak user friendly karena membutuhkan pengetahuan yang tinggi, karena untuk mengatur DOS ini memerlukan perintah teks. Lalu selanjutnya tidak mendukung multitasking, hanya bisa menjalankan satu aplikasi atau program saja. Lalu yang ketiga terbatas, tidak mendukung UI atau jaringan yang kompleks. Untuk yang kedua yaitu ada Windows. Windows adalah sistem operasi berbasis GUI atau Graphic User Interface yang dikembangkan oleh Microsoft. Windows memudahkan pengguna untuk mengoperasikan komputer melalui klik, mouse, icon, dan menu, sehingga menjadikan sistem operasi ini yang paling populer untuk PC. Untuk versinya yaitu ada Windows 3.1, ini merupakan Windows versi pertama. Lalu ada Windows 95, Windows XP, Windows 7, Windows 10, dan juga Windows 11. Untuk selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya yaitu mudah digunakan, fitur yang lengkap, dan juga komunitas yang sangat luas. Untuk kekurangannya yaitu rentan terkena malware, memerlukan spesifikasi yang tinggi, dan juga masalah kompatibilitas. Untuk yang ketiga yaitu ada Unix. Unix adalah sistem operasi multi-user dan multitasking yang awalnya dikembangkan pada tahun 1970-an untuk server dan komputer yang besar. Unix adalah basis dari banyak sistem modern seperti Linux, macOS, dan juga Android. Untuk versi Unix yaitu ada Unix V6 atau V6. Ini merupakan versi pertama yang digunakan secara luas. Lalu ada sistem V dan juga BSD Unix yang merupakan turunan populer yang menjadi FreeBSD dan macOS. Untuk kelebihan Unix yaitu yang pertama ada stabil dan aman, lalu portable, dan juga fleksibel. Lalu untuk kekurangannya sulit dipelajari, dokumentasi yang terbatas, dan juga tidak ramah untuk pengguna. Untuk selanjutnya yang keempat yaitu ada Macintosh. Macintosh atau macOS adalah sistem operasi berbasis GUI yang dikembangkan oleh Apple. Untuk versi Macintosh yang pertama yaitu ada macOS 9 yang merupakan versi terakhir dari sistem klasik. Lalu ada macOS X Tiger yang memperkenalkan Spotlight atau pencarian cepat. Lalu ada macOS Catalina dan juga ada macOS Sonoma. Untuk kelebihan dan kekurangannya yaitu yang pertama kelebihannya memiliki desain yang premium, juga memiliki stabilitas dan aman. Lalu ada ekosistem Apple yang artinya memiliki integritas yang sempurna dengan perangkat Apple lain. Untuk kekurangannya yang pertama yaitu mahal, terbatas, dan yang terakhir ada kurva pembelajaran yang artinya bagi pengguna Windows perlu beradaptasi untuk memahami ekosistem Apple. Mungkin sekian dari pembahasan tentang macam-macam sistem operasi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, penjelasan mengenai sistem operasi mobile, iOS, Android Symbian, RIM, Windows yang mencakup menjelaskan sejarah singkat, tujuan, kelebihan, dan juga kekurangan. Pertama, sistem operasi iOS atau Apple. Sejarah singkat, dikembangkan oleh Apple khususnya untuk perangkat mereka iPhone, iPad, dan juga iPod. Dikenal dengan antarmuka yang intuitif dan ekosistem yang
terintegrasi. Tujuan yakni menyediakan pengalaman pengguna yang mulus dan konsisten di seluruh perangkat Apple. Terdapat beberapa kelebihan sistem operasi iOS. Yang pertama adalah keamanan. Dengan keamanan yang baik, sistem operasi ini sering dengan adanya pembaruan reguler untuk mengatasi kerentanan virus, hack, dan lain-lain. Dengan optimisasi yang baik, berjalan dengan lancar antara perangkat keras dan perangkat lunak dengan integrasi yang erat dengan perangkat dan layanan Apple lainnya. Kekurangan. Yang pertama, keterbatasan. Pilihan perangkat terbatas pada produk Apple dan juga untuk harganya sendiri, perangkat Apple umumnya lebih mahal dibandingkan dengan perangkat Android lain. Selanjutnya, sistem operasi. Kedua, sistem operasi Android. Dikembangkan oleh Google. Android adalah sistem operasi open source yang paling banyak digunakan di seluruh dunia, yang memiliki tujuan menyediakan platform dengan fleksibel dan terbuka untuk berbagai perangkat dari smartphone hingga tablet. Dengan kelebihan, yang pertama, fleksibel. Banyak pilihan perangkat dari berbagai merek dengan berbagai harga. Dan kostumisasi, pengguna dapat menyesuaikan tampilan, kegunaan, serta fungsi perangkat sesuai keinginan. Termasuk juga, Android memiliki pilihan aplikasi yang sangat luas di Google Play Store. Android ada kelebihan, pasti juga ada kekurangan. Kekurangannya, yakni fragmentasi. Banyak versi Android yang berbeda, kadang menyebabkan masalah kompatibilitas pada aplikasi. Yang selanjutnya, potensi keamanan. Risiko keamanan lebih tinggi dibandingkan iOS karena sifatnya yang terbuka. Selanjutnya, sistem operasi Symbian. Sejarah singkat, salah satu sistem operasi mobile yang tertua. Awalnya dikembangkan oleh Nokia, dikenal karena digunakan pada ponsel Nokia yang populer di awal tahun 2000-an, yang memiliki tujuan menyediakan platform yang kuat dan fleksibel untuk berbagai jenis ponsel. Dengan kelebihan, kustomisasi, pengguna dapat mengubah banyak aspek dari sistem operasi dengan kinerja yang cukup baik untuk standar pada masanya. Kekurangan, yang pertama, teknologi sudah ketinggalan zaman dibandingkan dengan iOS dan juga Android. Dukungan, pengembangan telah dihentikan sehingga tidak ada pembaruan keamanan dan fitur terbaru dari sistem operasi ini. Yang selanjutnya, ada sistem operasi RIM atau BlackBerry, pasti pernah dengar ya. Dengan sejarah singkat, dikembangkan oleh Research in Motion atau RIM. BlackBerry dikenal dengan kemampuan email dan pesan instan yang kuat. Tujuannya menyediakan platform yang baik dan juga efektif untuk komunikasi bisnis. Dengan kelebihan, yang pertama keamanan. Sistem operasi yang sangat aman, cocok untuk pengguna bisnis dengan keyboard fisik. Banyak model, BlackBerry dilengkapi dengan keyboard fisik yang disukai pengguna untuk mengetik. Dengan kekurangan, keterbatasan pilihan aplikasi terbatas dibandingkan dengan iOS dan juga Android. Yang selanjutnya, perkembangan telah dihentikan hingga tidak ada pembaruan keamanan atau fitur terbaru. Yang selanjutnya, di Windows Mobile, sejarah singkat, dikenal oleh Microsoft sebagai upaya untuk memasuki pasar smartphone. Tujuannya menyediakan integrasi yang erat dengan ekosistem yang kuat. Kelebihan, integrasi yang baik dengan aplikasi dan layanan Microsoft lainnya. Dengan kekurangan, pangsa pasar tidak pernah berhasil meraih pangsa pasar yang signifikan. Yang selanjutnya, usang. Pengembangan telah dihentikan dan digantikan oleh Windows Phone, yang kemudian dihentikan juga. Dan seterusnya, sistem operasi ini dilanjutkan dengan untuk laptop dan juga lain-lainnya. Kesimpulannya, iOS dan Android saat ini mendominasi pasar smartphone. iOS menawarkan pengalaman pengguna yang sangat baik dan ekosistem yang terintegrasi, sementara Android menawarkan fleksibilitas dan pilihan yang lebih luas. Symbian, RIM, dan juga Windows pernah populer pada masanya, namun kini ditinggalkan karena berbagai alasan. Akhirnya, kita sudah sampai di penghujung acara kali ini. Terima kasih atas perhatian saudara. Semoga kita dapat berjumpa kembali di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.